Selamat datang di Museum Nasional dalam pameran pusaka Pangeran Diponegoro yang bertajuk Pamor Sang Pangeran. Dalam rangka acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesaat lagi kita akan mengikuti kisah kehidupan Sang Pangeran melalui dongeng dalam cahaya. Menjelang fajar 11 November 1785 di Ngayogyakarta. Ibu kota kerajaan pada hari itu cerah dan dunia seperti dalam harmoni. Lahirlah seorang anak yang diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahar di Keraton Kesultanan. Kakek buyutnya Sultan Mangkubumi yang juga pendiri Ngayogyakarta Hadiningrat tergerak hatinya ketika ia melihat sang cicit pertamanya. Ia yakin pada suatu hari nanti pangeran kecil ini akan membawa kehancuran dan kesusahan bagi Belanda. Bahkan lebih dari yang pernah ia lakukan pada Perang Gianti. Lahir dalam lingkungan keraton, menjadi putra dari Sultan Hamengkubuwono III, Diponegoro dibesarkan dengan cara yang tidak biasa. Ia dididik oleh nenek buyutnya Ratu Ageng di padepokannya di tengah sawah Tegalrejo. Hidupnya sederhana. Diponegoro kecil sudah terbiasa kemana-mana dengan berjalan kaki, tidak dengan naik kereta kencana ataupun naik kuda. Dengan pendidikan seperti itu, Diponegoro tumbuh menjadi pemimpin yang punya hati serta dekat dengan rakyat. Ia diajarkan untuk bergaul dengan semua orang Jawa dari semua kelas, khususnya para petani dan juga santri. Banyak dididik perempuan saat tumbuh, membuatnya memiliki intuisi untuk membaca karakter dan raut muka. Dan kepekaan Diponegoro kecil pun juga semakin terasa. Inilah yang membuatnya bisa mengenali orang dengan cepat. Sifat yang melengkapi dirinya saat menjadi pemimpin di kemudian hari. Garis tahta semakin jelas. Sebulan setelah ayahnya diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono III, sang ayah memberinya gelar baru sebagai Pangeran Diponegoro. Diponegoro sendiri memiliki arti cahaya negara. Meski Pangeran Diponegoro yang dipersiapkan untuk menjadi raja, tapi ia selalu bertanya dalam hatinya, apakah ia sanggup dan apakah ia mampu untuk menjadi raja? Karena baginya, mengurus rakyat merupakan amanah yang begitu besar. Sadar tanggung jawabnya besar, Diponegoro banyak belajar dan mendalami ilmu-ilmu Islam. Ia merasa nilai-nilai dalam Islamlah yang bisa menyelamatkan kerajaan dari kehancuran. Saat itu Diponegoro melihat banyak orang-orang di dalam lingkungan kerajaan rusak. Mereka mabuk dan juga madat. Jelas, sudah tidak ada lagi yang memikirkan rakyat sedikit pun. Padahal kehidupan rakyat semakin susah. Sejak hadirnya Belanda di Nusantara, banyak perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lokal di berbagai wilayah. Taktik Belanda memecah belah seperti meredupkan cahaya di pusat-pusat kekuasaan kerajaan, termasuk di Kesultanan Yogyakarta. Pendiri Yogyakarta, Sultan Mangkubumi juga sempat melakukan perlawanan terhadap Belanda pada Perang Gianti. Di akhir Perang Gianti, Belanda memaksa kerajaan untuk menyewakan tanah. Setelah itu, Belanda dengan seenaknya menarik pajak yang tinggi dari rakyat. Perlawanan yang dimulai oleh Mangkubumi turun kepada sang cicitnya, Diponegoro. Hati Diponegoro tidak pernah terima atas perlakuan Belanda yang semena-mena terhadap rakyatnya. Belanda juga lihai mengadu domba orang-orang di dalam tubuh kerajaan. Belanda menggunakan patih Yogyakarta, Raden
Adipati Danurejo keempat untuk mengganjal setiap kebijakan Pangeran Diponegoro dari dalam kerajaan. Sang Patih mendukung politik sewa tanah kepada bangsa Eropa yang membuat keraton merugi dari segi finansial. Sang Patih menjadi musuh dalam selimut, bahkan ia bekerja sama dengan Belanda merencanakan penangkapan Pangeran Diponegoro di pemukimannya di Tegalrejo. Konflik semakin panas, terutama pada saat Belanda ingin membuka jalan baru dengan cara yang penuh penghinaan, mematok makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Di saat yang bersamaan, Belanda juga mencoba menangkap Pangeran Diponegoro dan kemudian membakar rumahnya pada 20 Juli 1825. Untung saja Pangeran Diponegoro tidak ada di rumahnya karena ia sedang pergi ke Gua Selarong untuk bermeditasi. Intimidasi dan kekuasaan terus dilakukan oleh Belanda, akhirnya memicu sengketa bersenjata. Sampai akhirnya Pangeran Diponegoro bulat mengangkat panji perang pada 21 Juli 1825. Maka pecahlah Perang Jawa. Dari Gua Selarong, Pangeran Diponegoro memimpin perang yang membuat kocar-kacir Belanda. Diponegoro yang karismatis juga dengan mudah bisa menjalin aliansi dengan berbagai tokoh di penjuru Jawa. Serta dukungan dari pemuka agama membangkitkan perang suci atas Belanda. Diponegoro juga semakin bersinar sebagai pemimpin perang yang ahli dalam berstrategi. Pertempuran bisa berlangsung dari berbagai tempat dan semuanya berlangsung sengit sampai Belanda kewalahan. Belanda harus mengirim 3.200 pasukan ekspedisi dari Belanda untuk menghadapi pasukan Diponegoro. Perang melawan Diponegoro meremukkan stamina Belanda. Mereka harus mengatur pasukan ke berbagai tempat, mengatur pasukan misiu dan juga amunisi. Tapi yang paling berat bagi Belanda adalah perang terbuka melawan pasukan yang berani mati. Biaya peperangan saat itu juga sangat mahal sekali, sekitar 20 juta gulden di masa itu, atau sekitar 3,4 triliun rupiah di masa sekarang ini. Pasukan Diponegoro juga lihai menggunakan alam sebagai tameng yang paling kuat. Mereka sering menggempur Belanda di kala hujan. Tentu saja, itu adalah waktu yang sangat menyulitkan bagi Belanda. Bagi Diponegoro, perang juga tidaklah mudah. Banyak korban berjatuhan. Tapi keinginan untuk menumpas Belanda dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk rakyat membuat mereka harus terus bertempur tanpa lelah. Dalam peperangan, Belanda berkali-kali berusaha untuk membuat kesepakatan dengan Diponegoro agar pertempuran bisa berhenti. Panglima Belanda, Marcus de Kock, terus putar akal untuk bisa bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Ia pun memanggil anak buahnya, Kolonel Clarence. Clarence! Coba kamu pergi dulu bertemu Diponegoro, bilang kita mau bicara. Kalau terus seperti ini, kita bisa rusak, kita bisa hancur. Clarence lihai membujuk Diponegoro. Dan memang bagi Diponegoro, perang bukanlah tujuan akhir, tapi mencabut kesengsaraan dari rakyat itulah yang utama. Ia pun setuju untuk bertemu dengan de Kock. Diponegoro lalu menitipkan sebilah keris kepada Clarence sebagai simbol itikat baik.
Pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro diundang berbicara langsung dengan Panglima Belanda, Marcus de Kock, di Magelang. Saat itu mereka sepakat, apapun hasil dari pertemuan itu, mereka semua bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik berdamai ataupun terus berperang. Setelah itu Diponegoro diminta untuk menunggu selama 2 pekan di Menoreh, sambil menghabiskan Ramadan dalam suasana gencatan senjata. Pangeran Diponegoro juga akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya setelah lama berpisah karena berperang. Di tengah suasana perayaan Idul Fitri pada hari Minggu 28 Maret 1830, acara yang bermula sebagai halal bihalal untuk berbicara santai justru berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro. Jelas kesepakatan dilanggar oleh Belanda. Dalam kekisruhan penangkapannya, Pangeran Diponegoro masih memikirkan para pengikutnya. Ia ingin memastikan para pengikutnya tetap selamat meski dirinya ditangkap oleh Belanda. Belanda sudah menahan Diponegoro, tapi mereka tetap takut sampai harus mengasingkan Pangeran Diponegoro jauh dari keluarga dan para sahabatnya, menyeberangi lautan luas ke Manado, Sulawesi Utara. Ketika Diponegoro pergi jauh, bayang-bayang atas perlawanannya masih mengusik Belanda. Hanya satu yang bisa menghancurkan Pangeran Diponegoro, yaitu pengkhianatan. Keris yang seharusnya dipakai untuk simbol itikat baik justru digunakan oleh Belanda untuk menusuk perjuangan Diponegoro dari belakang. Terima kasih.
wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh tim setan datang purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pun sirna saking lara pan samya bali saking ngomong pan sami mirunda welas asih pandulune saking ngebraja luput kati kapuk tibaning wesi saking wisatawa satu galak tutut kayu aeng lemah sangar songing landak guwane wong lemah miring nyang pagi poning merak ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh tim setan datang purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pun sirna saking lara pan samya bali saking ngomong pan sami mirunda welas asih pandulune
saking praja luput kati kapuk tibaning wesi saking wisatawa satu galak tutut kayu aeng lemah sangar songing landak guwane wong lemah miring nyang pakiponing merak ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh tim setan datang purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pun sirna saking lara pansamya bali saking ngama pansami mirunda welas asih pandulune saking praja luput kati kapuk tibaning wesi saking wisatawa satu galak mungkin saja para pejabat yang peduli dengan saya dan Pak Elvi tidak sepenuhnya terus terang. Kayu aeng lemah sangar songing landak guwane wong lemah miring nyang pakiponing merak ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh tim setan datang purun paneluhan tan ana wani niwah panggawe Allah gunane wong
maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pun sirna saking lara pansamya bali saking ngama pansami mirunda welas asih pandulune saking ngebraja luput kati kapuk tibaning wesi saking wisatawa satu galak tutut kayu aeng lemah sangar songing landak guwane wong lemah miring nyang pakiponing merah